Piala Indonesia rencananya akan kembali digelar. Sempat vakum sejak tahun 2019 lalu, kini gelaran Piala Indonesia siap digelar. Ajang ini bisa dibilang menarik karena menjadi kompetisi yang menggabungkan seluruh tim di tanah air dari kasta bawah hingga atas, sehingga dapat menghadirkan kejutan tim-tim papan bawah yang kerap mengalahkan klub kasta atas, sekaligus menjadi keuntungan tersendiri bagi para klub kecil. Ketika tim papan bawah dipercaya menjadi tuan rumah, tentu saja para supporter klub-klub kasta atas akan datang ke stadion dan mengisi tribun. Hal ini bakal menjadi pemasukan klub kecil untuk keberlangsungan mengikuti kompetisi sampai akhir musim. Piala Indonesia 2009 atau bisa disebut juga dengan Copa Ji Samsu Indonesia 2009 karena disponsori oleh produk rokok Ji Samsu, menghadirkan pertandingan panas di laga final. Laga puncak tersebut menyajikan wakil timur Indonesia Persipura Jayapura melawan tim dari barat Indonesia Sriwijaya FC pada tanggal 28 Juni tahun 2009. Ketika itu Persipura Jayapura tiba-tiba mogok bertanding lantaran merasa dirugikan. Piala Indonesia 2009 adalah turnamen yang sudah bergulir untuk keempat kalinya sejak tahun 2005. Bisa disebut kalau partai Persipura melawan Sriwijaya FC di partai final adalah jilid kedua. Lantaran Persipura sempat kandas pada Copa Indonesia tahun 2007-2008 atas Sriwijaya FC. Ketidaksesuaian mulai tercium sejak Badan Liga Indonesia atau BLI menentukan Stadion Sriwijaya di Jakabaring Palembang sebagai venue final pada awal Juni tahun 2009. Sebuah keuntungan tersendiri bagi Sriwijaya FC karena serasa bermain di kandang dan didukung penuh oleh supporter setia mereka. Sedangkan bagi Persipura harus melakoni perjalanan jauh untuk menghadapi pertandingan paling bergengsi ini di sepak bola tanah air. Pembukaan final Copa Indonesia 2009 ini bisa dibilang sangat meriah sebab ratusan penari yang menampilkan tarian khas daerah membuat penonton bercecak kagum. Tak hanya itu, vokalis band kenamaan Indonesia God Bless, Ahmad Albar turut membuat ribuan supporter ikut bernyanyi Indonesia Raya dan menggema ke udara. Suasana semakin hangat lantaran sorot sinar laser yang mengisi seisi stadion. Banyak petinggi serta penggiat sepak bola tanah air datang ke stadion, di antaranya Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid, Ketua Badan Liga Indonesia Andi Darussalam Tabasula, dan Direktur Kompetisi Joko Driono. Sejak peluit panjang tanda dimulainya pertandingan, baik Sriwijaya FC maupun Persipura tak ragu untuk jual beli serangan demi bisa membuka keunggulan. Anak asuh Jackson F. Tiago langsung bermain cepat dan beberapa kali Boa Salosa hingga Ernest Jeremiah membuat kiper Ferry Rotinsulu jatuh bangun mengamankan gawangnya. Menjelang turun minum, kiper Sriwijaya FC mendapat sejumlah ancaman berbahaya. Lagi-lagi peluang Persipura masih bisa dimendahkan lawan. Usai istirahat turun minum, permainan kedua tim di babak kedua tak kunjung reda. Tensi tinggi masih diperagakan Persipura Jayapura dan Sriwijaya FC. Sriwijaya FC malah mampu membuka peluang lebih dahulu berkat gol yang dicetak oleh Anauro Richard Opiora pada menit ke-51 menyambut umpan dari Muhammad Nasuha. Sundulannya tak mampu dihalau kiper Jenry Putwe sehingga Persipura tertinggal dari Sriwijaya FC dan harus segera merespon dengan cepat. 9 menit berselang, terjadi insiden di kotak penalti Sriwijaya FC. Pada menit ke-60 itu, Ian Kabes berhasil mendapat bola di kotak penalti. Tiba-tiba, Ferry Rotinsulu datang dan berusaha menghalau bola. Tetapi gerakannya justru menjatuhkan Ernest Jeremiah sehingga bola muntahannya tersebut kemudian disambar oleh Boa Salosa. Tetapi tendangannya mengenai tangan Simi Jacques dan keluar lapangan. Wasit Purwanto tak meniup peluit tanda pelanggaran dan justru memberi kartu merah kepada Ernest Jeremiah karena memprotes keputusannya. Ini membuat kubu Persipura marah. Hal ini membuat Persipura geram dan memilih mogok bermain dan masuk ke ruang ganti stadion. Laga pun ditunda hingga 45 menit lamanya. Sampai-sampai Ketua Umum PSSI Nurdin Halid turun tangan untuk meminta Persipura melanjutkan pertandingan. Namun, manajemen Mutiara Hitam tetap tak mengubah keputusan. Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin juga memberikan himbauan kepada para supporter Sriwijaya FC untuk tidak memperkeruh suasana pertandingan.
Akhirnya, pertandingan dihentikan dan dimenangi oleh Sriwijaya FC dengan skor 4-0 lantaran Persipura dianggap walk out atau WO. Atas kejadian tersebut, membuat Komisi Disiplin PSSI memberikan hukuman kepada Persipura. Mutiara Hitam dianggap melanggar regulasi Copa Indonesia pasal 27.6 huruf B, sehingga Persipura Jayapura mesti mengembalikan lagi bayaran pertandingan sepanjang keikutsertaannya di Copa Indonesia tahun 2009 kepada Badan Liga Indonesia. Mereka juga dilarang berlaga di ajang ini selama 2 musim. Menurut penjelasan Ketua Komisi Disiplin PSSI kala itu, Hinca Panjaitan, hukuman untuk Persipura ini hanya berlaku pada Copa Indonesia saja, sedangkan untuk Liga Indonesia tidak ada masalah dan tetap bisa ikut. Hukuman juga jatuh kepada pemain Persipura Ernest Jeremiah dan Weto Gonçalves, serta denda uang hingga ratusan juta rupiah. Patut kita tunggu kehadiran Persipura Jayapura meskipun sekarang di Liga 2 akan bertanding melawan tim-tim papan atas, dan Persipura nantinya bisa membuktikan diri bahwa Persipura masih layak menjadi tim raksasa di Indonesia. Semoga tahun ini Copa Indonesia segera digelar dan kita bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan seru dan juga kejutan-kejutan lainnya di pertandingan Copa Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola.